yang terkasih dalam Kristus dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabarnya sobat-sobat muda? Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Perkenalkan, saya Tabita dari Forum Komunikasi Pelajar Katolik dari bidang 2 Pewartaan. Di sini saya sedang berada di Kapel Santa Maria Magdalena Kerjo. Jadi sebelumnya kita juga mengunjungi Kapel Santa Maria Assunta yang berada di Sambirejo. Di sebelah saya merupakan narasumber yang berasal dari Kapel Santa Maria Magdalena Kerjo. Dengan Bapak siapa? Saya persilahkan. Oke, perkenalkan dari adik-adik KPK. Nama saya Agustinus Wisnuwidianto. Saya ditunjuk sebagai narasumber pada pertemuan kali ini. Yang di sini saya hanyalah seorang koster sebenarnya ya, seorang koster di lingkungan Kerjo. Tapi saya sangat berbangga bisa jadi seorang koster, bisa membersihkan, bisa begini sampai ya Anda lihat sendiri. Meskipun kapel ini terlihat sangat ya mewah lah dengan standar dari ukuran kapel. Ya, saya rasa cukup sekian perkenalan dari kami. Ya. Menurut Bapak, kapel ini sejarahnya itu dibangun tahun berapa dan bagaimana sih sejarah kapel ini? Oke. Yang pertama, dari umat yang berada di lingkungan dulu belum ada nama lingkungan atau stasiun. Dulu adanya Persekutuan Umat Katolik Kerjo. Itu hanya jumlahnya 10 orang. Itu sekitar tahun 1967. Di mana yang menyepui waktu pertama kali, tapi mohon maaf sebenarnya ini saya bisa ngomong kok 67 wong saya lahirnya 75. Ini karena saya sebelum ayah meninggal itu saya pernah bertanya. Jadi beliau merupakan salah satu cikal bakal di lingkungan Kerjo. Jadi dulu tahun 67 itu ada yang namanya Persekutuan Umat Lingkungan Kerjo. Bukan lingkungan Kerjo, Umat Katolik Kerjo. Yang dimotori lah, yang penggerak adalah Bapak saya sendiri, Pak Sulardi, Pak CT Slamet, dan Bapak RGD Sulardi. Akhirnya mereka ketemu dalam suatu pertemuan karena mereka seorang guru ya. Dulu semua adalah ada yang guru SMP, guru SD, semua PNS. Jadi mereka saling ketemu, saling ngobrol. Oh ternyata orang Katolik, kejenengan ya orang Katolik. Akhirnya mereka sepakat membuat pertemuan tahun 67 itu. Pertemuan pertama itu membahas ada 3 subbahasan pada tahun 67, Januari 67, awal 67, yaitu pertemuan pertama membahas permohonan kepada Romo F. Leber SJ. Itu merupakan Romo dari paroki Karanganyar. Nah, itu dari pertemuan itu meminta kepada Romo untuk istilahnya memberikan misa ya, dapat memberikan misa di lingkungan Kerjo. Terus yang kedua membahas tempat. Setelah nanti umpama Romo Liber itu memberikan misa, bisa memberikan misa ke wilayah Kerjo, itu nanti tempatnya di mana? Itu juga dibahas dalam pertemuan tadi ya, sekitar Januari 67. Terus yang ketiga, pertemuan itu katanya piye carane ngumpul ke umat. Dan sini saya tidak tanya lebih detailnya bagaimana sih cara mengumpul umat, saya tidak tanya kemarin. Yang jelas pada bulan Juni tahun 67 itu Romo F. Liber SJ dari paroki, dulu belum ada paroki, dulu masih wilayah dari Solo ya, dari gereja apa ya, itu memberikan misa yang pertama kali. Terus pada tahun 1968
Romo Leber, F. Leber itu pindah ke Jerman karena dia orang Jerman. Akhirnya di Kerjo tidak ada misa lagi, vakum untuk beberapa bulan. Akhirnya dari tokoh-tokoh itu bergabung ke Mojogedang, ke rumah Bapak Suwandi yang beralamat di Pendek Mojogedang. Mereka dari sini akhirnya pisah ke sana. Terus kemarin saya tanya, Pak, lah nek pisah itu piye, Pak? Yo mlaku, jalan kaki sampai Mojogedang. Itu sekira ya ada 6 kilo lah, seperti itu. Terus dengan seiring berjalannya waktu, akhirnya pada tahun 1970 ada Bapak Dirjo, itu merupakan administrasi ya, administrator ya, kalau mungkin bahasanya dulu sinder mungkin ya, sinder. Nah, dari PTP itu datang ke Kerjo, nah akhirnya karena Pak Dirjo itu juga Katolik, akhirnya minta permohonan kepada Romo Utoyo dulu deh. Romo Utoyo itu Romo Paroki Sragen, mungkin dulu masih paroki, saya nggak tahu ya, dulu Sragen, untuk bisa memberikan misa di Kerjo. Nah, itulah awal mulanya. Di Kerjo itu secara administrasi itu masuk Kabupaten Karanganyar, tapi kok gerejanya itu di Sragen. Nah, itulah sekilas cerita mengapa Kerjo bisa menjadi bagian dari paroki Sragen. Nah, seperti itu. Akhirnya dengan berjalannya waktu, misa dulu tidak hanya di tempat Pak Dirjo. Setelah Pak Dirjo tidak ada, akhirnya berpindah ke rumah Bapak Tono, Aristoteles Tejo Sutono. Itu sudah beberapa selang lama, maksudnya bisa di tempat Pak Tono itu sudah beberapa puluhan kali lah. Dan akhirnya pada tahun 1986 dari Pak Tono, terus Pak Sulardi itu mengajukan permohonan kepada Kelurahan Kuto. Ini kan termasuk wilayah Kelurahan Kuto. Pak Lurah itu merupakan temannya dari Pak Tono, sedangkan untuk carinya sekdesnya itu masih saudara saya. Akhirnya minta tanah, ini kan tanah Koko ya, jadi tanah itu tanah milik desa, mohon untuk diminta untuk dijadikan gereja dengan berbagai macam mungkin ya, ada rapat-rapat, ada sebagainya. Akhirnya tanah ini diberikan untuk gereja, dan sertifikat ini jadi sertifikat PGPM ya, sudah atas nama gereja, sudah bersertifikat. Terus ini dibangun ya sekitar tahun 86 juga. Jadi dalam 8 bulan masih fondasi saja, masih fondasi, dibangun, terus dibantu sama warga Tawangsari. Warga Tawangsari itu juga warga Katolik sebenarnya, masih satu kecamatan dengan kita, tapi sana lingkungan sendiri. Terus mulai tahun 90 pembangunan fisik mulai dilaksanakan. Meskipun dulu ini kaca-kacanya belum ada, kaca-kaca ini belum ada. Dan kita pembangunan itu memang sangat bertahap ya, sangat bertahap dari nol fondasi, fisik gereja, baru kita melengkapi jendela-jendela seperti ini. Jadi pembangunan ini renovasi yang pertama, pembangunan tahun 90, renovasi pertama itu tahun 2006. Tahun 2006 mulai direnovasi, terus kemudian tahun 2011 itu ya mungkin renovasi pembenahan, 2017, 2022, terakhir 2023, seperti lantai ini baru 2023. Mungkin hanya itu sekelumit kisah cerita perjalanan dari gereja Kapel Santa Maria Maddalena Kerjo. Ya, demikian. Jadi
tahun dibangunnya Kapel Santa Maria Magdalena Kerjo itu adalah tahun 1986. Itu hanya pondasi saja. Hanya pondasi saja. Hanya pondasi. Ini hurufnya banyak sekali. Ini hurufnya itu sampai tanah saya habis. Rumah saya kan sudah. Itu tanah saya habis untuk huruf sini. Terus ini diresmikan karena tahun 1997 ya kalau salah. Waktu saya masih KKN itu berarti sama Vijen Harjoyo DPR tuh. Nah, konsep untuk bangunannya itu seperti apa Pak kalau boleh tahu? Konsepnya dulu ini memang bangunan Jawa aja. Kalau nggak salah ini konsepnya kayak Limas kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kita juga kurang paham sih. Jadi konsepnya konsep Jawa. Konsepnya konsep Jawa karena dulu yang bangun bukan para sesepuh. Karena sesepuh itu belum mengenal arsitektur, mengenali bangunan Jawa. Bagaimana keadaan umat di kapel ini, Pak? Ya, memang ini sangat memprihatinkan buat saya karena kita dulu memang umatnya banyak sih, tapi dengan bertambahnya berjalan waktu karena ya juga banyak yang keluar pergi seperti mujika udah pada kuliah semua, akhir kuliah menjadi jauh-jauh. Terus ada juga ya generasi yang sepuh-sepuh sudah meninggal semua. Jadi kita dulu waktu saya itu masih ingat itu kakak itu ada sekitar 30, terus menjadi 25, ini sekarang menjadi sekitar 19-20 kakak. Karena memang ada yang meninggal juga. Kalau untuk ibadah atau misa gitu berapa kali sebulan atau berapa kali seminggu? Nah ini juga saya pikir sangat ironis dengan kita mempunyai keinginan untuk membangun kapel ya. Menurut saya dengan standar kapel ya sudah bagus ini, kita itu misa itu ya jarang sekali ada misa. Bahkan untuk misa kita biasanya kan untuk 40 hari sekali ya, itu pun tidak ada jadwalnya sekarang. Ya memang gimana ya, mungkin atau kesimpulan Romo saya juga tidak tahu. Tapi sebenarnya kami juga ingin setiap bulan itu ada misa sebenarnya dari partai kita. Tapi sampai sekarang kok juga belum bisa terakomodir apa yang kita sampaikan. Baik Pak. Menurut Bapak, apa sih harapannya untuk umat dan Kapel Santa Maria Magdalena di Kerjo ini? Ya, harapan saya untuk umat ya supaya mereka lebih lagi mempunyai rasa handal ini terhadap kapel ini, rasa memiliki. Karena ini juga, mohon maaf, ini kan juga uang mereka semua. Terutama buat generasi muda ya, saya mempunyai harapan bagi orang tua itu supaya memberikan support terhadap anak-anak mereka, terutama yang masih usia sekolah lah, itu supaya mereka bisa mendukung mereka ke gereja, terus ikut kegiatan-kegiatan yang juga yang pelajar juga bisa ikut ke KPK ya. Seperti ini. Karena nanti kalau memang tidak kita laksanakan sejak dini itu juga susah. Nanti generasinya hilang. Generasi sudah hilang. Ini saja sudah kelihatan di Kerjo ini juga hilang generasi. Maka saya sendiri punya anak yang usia 9 tahun dan sekarang saya dorong ke gereja. Terus tadi kan mau komini, terus dia diajari gitu kok kita seneng banget, namanya tak dorong juga bisa jadi miskinkan. Harapan saya juga seperti pada orang tua, umat, terutama orang tua agar memperhatikan anak-anak. Jangan sampai generasi untuk meneruskan di kapel ini akan hilang. Hilangnya bisa karena sekolah, karena pindah-pindah kan. Ya. Demikian. Jadi kesimpulan pada kunjungan kapel di Santa Maria Magdalena Kerjo ini banyak umat yang mungkin jarang hadir ya Pak, atau ya. Sedikit umatnya? Ya, karena memang juga usia.
banyak yang sudah seperti ibu saya ya sudah tidak bisa kemana-mana, banyak seperti itu. Cukup sekian Bapak, terima kasih sudah menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman sobat muda kaum muda Katolik, sampai jumpa pada perjalanan KPR selanjutnya.